kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jemaah sidang syuhada yang berkat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah. Di malam yang mulia ini kita bertemu kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka melanjutkan ta'lim kita, yaitu dari kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah pada malam ini bertema Raja. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita, penulis kita, pemimpin kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengamalkan sejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita akan bahas Raja. Tentunya ini bukan nama radio atau nama sesuatu, tapi Raja di sini adalah berarti harapan. Ar-Raja itu artinya harapan. Jadi ini bagus buat nama anak, Raja. Roja, orju, yang diharap, roja, harapan. Bab ini adalah bab ke-51 dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi bab 50 tentang bicara tentang al-khauf, takut, dan bab 51 tentang harapan. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini mencantumkan 27 hadis. Setelahnya bab keutamaan harapan, itu 3 hadis, dan bab menggabungkan antara takut dengan berharap, itu juga 3 hadis. Sebelum masuk hadis, seperti biasa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mencantumkan ayat-ayat yang berkaitan tentang tema pada malam ini tentang Raja, itu harapan yang telah dibacakan tadi oleh Ustaz kita. Ayat 53, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hambaku yang mereka telah asrafu, berlebihan, asrafu ay farratu. Jadi mereka telah banyak melakukan dosa ala anfusihim terhadap diri mereka. Janganlah engkau putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu Az-Zumar ayat 53. Dan biasa dalam Al-Quran sering domir hum kembali kemudian dialihkan ke domir antum. Dalam balaghah disebutkan iltifat. Katakanlah wahai hamba-hamba yang mereka telah banyak dosa, la taqnatu, jangan engkau. Jadi iltifat dari domir hum menjadi antum. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, wa hal nujazi illa al-kafur, dan tidaklah kami membalas kecuali orang-orang yang kufur. Allah juga berfirman, inna qad uhiya ilaina anna al-'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Sungguhnya kami telah diwahyukan kepada kami bahwasanya siksaan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Dan Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan kasih sayangku melebihi segala sesuatu. Ini kita akan bahas. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu wasi'an, melebihi, luas atas segala sesuatu, kulla syai'. Sekarang kita ingin tahu hadis-hadis apa saja yang berkaitan tentang roja itu, karena banyak dan hadis-hadisnya cukup panjang, bukan hadis-hadis pendek. Baik. Yang pertama adalah hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam ruhun min
wa anna al-jannata haqq wa an-nar haqq adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Ini ada pembahasan penting sih. Baik, terjemahannya adalah barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, ia satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad alaihissalam sebagai hamba dan utusannya, dan bahwasanya Isa sebagai hamba Allah dan utusannya. Ini akidah Islam bahwa Nabi Isa adalah Nabiullah, bukan Tuhan, ataupun bukan anak Allah. Baik. Abdullah wa Rasul. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Dan kalimat yang Allah berikan kepada Maryam alaihissalam dan ruh darinya. Kalimat itu apa? Kun fayakun. Jadi maka jadilah, karena dia tahu bahwa Sayyidah Maryam alaihissalam tidak memiliki suami. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari rahim perempuan yang suci ini lahir seorang nabi sebelum Nabi Muhammad alaihissalam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan ruh darinya. Nah, ini juga menjadi syubhat bagi orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan dalam Quran saya disebutkan ruhum minhu, ruh Tuhan. Itu salah. Ruhum minhu itu artinya ruh yang Allah tiupkan melalui perantara Jibril alaihissalam langsung ke rahim Maryam alaihissalam. Itu maksudnya. Jadi tidak melalui perantaraan suami ataupun sperma dari suami, tidak. Tapi Allah langsung utus Jibril dan meniupkan roh tersebut ke rahim Maryam alaihissalam. Di sini ada perkataan ulama, ada yang mengatakan tidak lama setelah itu langsung hamil besar. Ada juga yang mengatakan 3 bulan. Ada juga yang mengatakan lebih dari itu. Jadi pendapat yang ada yang mengatakan cepat dari proses ditiup itu langsung hamil besar. Waruh min. Itu arti dari kata waruh min. Sehingga kita tidak salah pengertian dan salah tafsiran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bersaksi, tadi sudah hamba Allah dan Rasulnya, yaitu Isa alaihissalam, yang bersaksi bahwa Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa surga adalah benar dan neraka adalah benar, Allah akan memasukkannya ke dalam surga atas apa yang ia amalkan. Jadi Allah akan masukkan ke dalam surga hamba ini atas apa yang dilakukan dari amalan-amalan yang ia telah lakukan. Maksudnya apa ya? Mungkin di sini bukannya ada hadis sebagaimana yang dikatakan atau ditafsirkan salah oleh seorang pakar bahwa Nabi beliau mengatakan bahwa Nabi tidak dijamin masuk surga. Nah, itu hadis sahih, cuman salah salah penterjemahan atau memotong kata, karena Rasulullah mengatakan la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Kemudian para sahabat mengatakan wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammadi Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Tidak akan masuk seorang dari kalian surga dengan amalannya. Para sahabat mengatakan, kau juga ya Rasulullah, kau tidak akan masuk surga dengan amalanmu? Aku juga. Akan tetapi Allah meliputiku dengan kasih sayang dan rahmat. Di sini ulama mengatakan. Jadi bi di sini adalah lil iwad. Ba itu ada 2, ada ba lil iwad, ada ba as-sabab. Iwadiyah atau sababiyah. Ba-nya ini untuk iwad, ditukar atau sebab. Seperti saya bilang misalnya saya beli aqua, saya beli air. Berapa ini harganya? 5.000, mahalnya 2.500. Jadi saya kasih kepada pedagang 2.500, dia memberikan saya air ini, air aqua ini, berarti 2.500. Nah, itu namanya iwad. Kalau nggak dikasih uang 2.500, tidak akan dikasih air. Nah, maka firman Allah Subhanahu. Nah, di sini
Rasulullah SAW ketika mengatakan, ya, tidaklah masuk di antara kalian surga dengan amalnya, itu artinya lil iwad, ya. Jadi ditukar, tidak. Jadi orang itu tidak menukar amalannya dengan surga, tidak. Ya. Tapi itu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat lain, wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah surga yang kalian akan wariskan dengan, atau karena apa yang kau lakukan. Ba di sini adalah lisababiyah, ya, sebab, ya, saya masuk surga, kita masuk surga insyaallah. Sebab apa? Sebab amal. Jadi bukan sebab, bukan ditukar, bukan. Jadi ada iwad, ada sebab. Saya kira bisa kita pahami, ya, supaya kita tidak salah kaprah dalam menafsirkan hadis ataupun ayat-ayat suci Al-Quran. Baik. Dan dalam riwayat Muslim, man syahida la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah harramallahu alaihi nar. Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah SAW, Allah haramkan atasnya neraka. Ini harapan. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, Allah haramkan neraka. Apakah memang harus seperti itu atau cukup seperti itu atau perlu mengamalkan, ya? Nanti di sini ada, ya, dijelaskan. Cukup, ya, istilah kita Islam KTP masuk surga, karena di sini hadisnya jelas bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah alaihi wasallam sebagai utusan Allah, haram atasnya neraka. Jadi ya sudah. Apakah itu cukup tanpa beramal? Nah, sini akan dijelaskan hadis-hadis selanjutnya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya, saya terjemahkan saja karena hadisnya panjang-panjang. Qala Nabi alaihi wasallam, yaqulu Allah azza wa jalla, ini namanya hadis qudsi. Jadi kalau ada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, itu hadis qudsi. Pak Ustaz, bagaimana membedakan hadis qudsi dengan firman Allah, ya? Karena kalau Allah taala biasanya ada qarinahnya. Qala Nabi alaihi wasallam, qala Allah taala, atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih. Nah, kalau itu jelas. Sekarang qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla. Ya, kita harus tahu, ya, mana yang Quran. Kalau sering baca Quran, kita akan tahu, oh ini bukan apa namanya, bukan Al-Quran, tapi hadis. Karena di sini hadis qudsi. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha aw azyad. Barang siapa yang melakukan kebaikan, ya, satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan atau lebih. Atau lebih, ya. Sudah saya jelaskan, setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Kullu amalin min Adam yudha'afu lahu al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin ila ma syaa. Barang siapa yang melakukan ja'abi, ya, kalau ada Al-Quran atau hadis ja'abi itu artinya melakukan. Barang siapa yang melakukan satu keburukan, ya, maka baginya 1 keburukan. Jadi balasannya 1, Pak. Kalau kebaikan dibalas berapa? 10. Kalau keburukan 1. Atau kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, atau aku ampuni. Subhanallah. Ini adilnya Allah, ini seperti ini konsepnya. Ya, bukan adil menurut Mu'tazilah, ya. Karena kalau Mu'tazilah bukan seperti ini adilnya. Bagi Mu'tazilah sama dengan Khawarij, orang yang melakukan dosa besar dia masuk neraka selama. Ya, kalau nggak begitu Allah tidak adil. Masa dia banyak dosa masuk surga? Itu dalam pemikiran Mu'tazilah, sama seperti orang Khawarij. Ya. Cuman kalau orang Khawarij, ya, mereka lebih apa? Lebih melakukan ini. Orang Khawarij ini membantai umat Islam. Itu ciri-ciri orang Khawarij. Kalau orang Mu'tazilah hanya sekedar pikiran, dia bilang kafir. Orang-orang yang melakukan dosa besar kafir, itu sama dengan Mu'tazilah. Jadi orang yang melakukan kebaikan, satu kebaikan, Allah akan lipatkan 10 atau lebih, ya. Lebihnya berapa? Itu selain yang sampaikan 700 ila masya Allah. Sampai lebih, puasa lebih daripada. Sebaliknya orang yang melakukan satu keburukan, baginya yang 1 keburukan, balasannya 1. Atau aku ampuni.
Itu kata Allah. Jadi bisa 1, bisa 0. Kosong, tidak ada balasan. Subhanallah. Barang siapa yang mendekati kepadaku, ya, shibran, ya, 1 jengkal. Shibr itu antara kuku ini ibu jari sampai dengan kelingking, namanya shibran. Ya. Barang siapa yang mendekatiku 1 jengkal, maka aku mendekatinya zira'an. Ya. Zira'an itu ya dari sini sampai lengan. Zira'. Barang siapa mendekati kepadaku zira'an, ya, maka aku mendekatinya ba'. 1 depa, yaitu telapak tangan yang ini dengan telapak tangan yang ini dipanjangkan. Nah, itu namanya ba'. Kalau zira' dari sini sampai sini, kalau ba' ini ke sini cuman diluruskan. Nah, itu namanya ba'. Jadi semakin hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku, semakin aku dekat. Jadi kalau dia sejengkal, aku sedira'. Kalau dia sedira', aku seba'. Barang siapa yang mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya harwalatan, dengan lari-lari kecil, ya. Makanya istilah ada dalam sa'i itu apa? Harwalah. Di garis yang telah ditandai di sana, harwalah. Barang siapa yang menemuiku, ya, ia mati kemudian menemuiku, membawa dosa yang banyaknya itu biqurabil ardh. Qurabil ardh kata ulama mil'uha, seluruh isi bumi. Jadi kalau dia membawa dosa sekitar seluruh isi bumi, bayangkan Pak, isi bumi apa aja? Banyak, ya. Ada manusia, ada pohon-pohonan, ada sungai, ada gedung-gedung dan lain-lainnya, ya. Belum lagi bawah airnya, kemudian yang ada di dalam tanah. Jadi kalau satu orang hamba membawa dosa dengan seluruh isi bumi, ia tidak syirik kepadaku dengan sesuatu pun, aku akan memberinya pengampunan seisi bumi. Bimithliha maghfiratan. Jadi dia bawa dosa seisi bumi. Kalau dia mati, dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tauhid, tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu pun, maka aku akan membalasnya dengan apa? Dengan kebaikan yang ukurannya sama dengan apa yang bawa. Ya, itu seisi bumi isinya kebaikan, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis-hadis yang memberikan memang harapan, ya. Karena ternyata tadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Ini adil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Syaratnya tadi tidak syirik dengan sesuatu, tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu. Dipertegas hadis Jabir radhiyallahu anhu, datang seorang Arabi. Ya, bedanya Arabi dengan Arabi apa? Arabi orang Arab, ya. Kalau Arabi orang Arab pinggiran, itu namanya Arab. Ya, ini kan ada Depok ada kotanya, ada pinggirannya, sama. Madinah ada kotanya, ada pinggirannya, ya, ada kampung-kampungnya, itu namanya Arab. Arabi jamaknya Arabun. Arabi jamaknya Arabun. Jadi seorang Arab kampung datang kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, ya Rasulullah, apa itu mujibatan? Apa 2 hal yang mewajibkan? Mungkin sebelumnya pernah mendengar mujibatan apa? 2 hal yang memastikan atau mewajibkan. Kata Rasulullah, barang siapa yang mati tidak syirik kepada Allah dengan suatu pun, ia masuk surga. Barang siapa yang mati ia syirik kepada Allah, ia masuk neraka. Rawahu Muslim. Jadi syaratnya adalah tidak syirik. Jadi kalau orang mati dalam keadaan tauhid, dia pasti masuk surga. Sebaliknya orang yang mati dalam keadaan syirik, dia pasti masuk neraka. Oleh sebab itu, dalam akidah kita, ya, melalui hadis-hadis
dan ayat-ayat Al-Quran, ya, diambil kesimpulan bahwa setiap muslim, ya, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Dengan dua keadaan. Satu, dia langsung masuk surga. Dua, dia disiksa. Ya, kita nggak tahu. Insya Allah surga. Tadi tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, kan di sini jelas ya, man mata la yusyriku billahi syai'an. Oke. Sekarang ada ayat dalam surat An-Nisa 148 dan satu lagi, ada teksnya mirip, akhirnya berbeda. Inna Allah la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dalam ayat lain, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi orang yang melakukan syirik, Allah tidak akan ampuni. Ini menjelaskan ayat tersebut. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apabila orang yang melakukannya tidak bertaubat dan mati dalam keadaan syirik. Jelas Pak. Sering datang pertanyaan, Ustaz gimana saya sudah syirik ya? Saya mau taubat. Oh boleh. Alhamdulillah ya. Allah akan ampuni. Jadi selama masih ada kehidupan Allah akan ampuni. Tapi kalau dia mati dalam keadaan syirik atau belum taubat, Allah tidak akan ampuni. Ya misalnya lagi nyembah patung begitu atau lagi ke dukun meninggal, udah dakhalan nar, langsung neraka. Ayo. Sekarang wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Allah mengampuni dosa selain syirik. Itu dalam apabila orang melakukan dosa besar atau dosa lainnya dan dia mati dalam keadaan itu, Allah bisa ampuni, Allah bisa siksa. Tidak kan? Jadi ada kondisi di mana orang mati dalam keadaan syirik, jelas Allah tidak ampuni. Ada kondisi di mana ia taubat sebelum mati, Allah akan ampuni. Sekarang ada orang melakukan dosa selain syirik, ia mati dalam keadaan dosa itu, Allah akan ampuni atau Allah akan siksa. Dua kemungkinan. Dan ada orang yang mati sudah taubat dari dosanya, Allah ampuni dosanya. Jadi kalau dia, tadi ayat yang tadi jelas yang pertama. Jadi kalau dia banyak melakukan dosa, ya minum-minuman, pergaulan bebas, kemudian dia di akhir hayatnya bertaubat, Allah ampuni dosa. Nah sekarang kalau orang lagi nenggak, dia botol ya tiba-tiba meninggal, itu namanya tahtal masyiah. Mungkin Allah ampuni, mungkin juga Allah siksa. Baik, itu ada artinya ada harapan. Baik. Jadi juga berkaitan tentang kemenangan ya. Kemenangan umat Islam itu juga syaratnya adalah tidak syirik kepada Allah. Jadi bisa dilihat dalam surat An-Nur ayat 55 sampai 57. Karena di situ jelas Wallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Jadi kalau kita mau mendapatkan kemenangan ya, beriman, beramal soleh, ya, kemudian tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu. Wa kafara ba'da dzalika, juga tidak murtad ya, setelah Islam. Dari hadis Anas bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan Mu'adz ya, menemaninya di atas kendaraan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Mu'adz." Kemudian Mu'adz mengatakan labbaik. Ya, orang tahu baik ya. Mungkin dari labbaik ya. Labbaik Rasulullah wa sa'daik. Ya Rasulullah. Dipanggil lagi, "Ya Mu'adz," 2 kali. "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Qala ya Mu'adz sampai 3 kali. Ya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sering mengulang-ulang perkataan ini 3 kali. Ya. Itu bedanya Nabi sebagai guru dari semua guru dan guru bagi umat manusia. Sekarang ada profesor, doktor, gelarnya sampai 3, dia ngomongnya ilmiah semua. Paham nggak orang? Saya dulu di Maroko, profesor ya, beda sama orang Mesir. Ngomongnya cepet gitu. Kita dituntut dalam 5 menit paham perkataan dia. Tinggi banget ilmunya. Dan nggak dia ulang. Kita harus bisa tulis dan deskripsikan apa yang dia katakan dan dia tugaskan.
Tapi Rasulullah SAW ilmunya dari Allah SWT langsung difahami oleh semua manusia. Nah, itu bedanya. Ya. Kata Aisyah radhiallahu anha, ya, Rasulullah apabila berbicara, ia mengulangi salah 3 kali. Dan ia apabila berbicara, ia tidak terburu-buru, tidak cepat. Itu metode khitab atau dai ini lebih mengena daripada metode ngomongnya cepat, dan terlalu ilmiah itu juga mungkin untuk sebagian orang tidak bisa 3 kali, tidak cepat-cepat. Kata Aisyah juga, perkataan Rasul itu masuk dalam hati, tafhamuhul qulub. Seperti itu. Jadi perkataan Nabi, ya, sabda Nabi Muhammad SAW difahami orang yang titelnya profesor dan difahami oleh orang biasa. Subhanallah. Itu nggak ada di dunia ya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang hamba pun ia bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan wa anna Muhammadan, ya, atau sayyidana, kecuali dalam beberapa hadis. Ana sayyid waladu bani Adam. Tapi kebanyakannya Nabi SAW tidak mengatakan kata sayyid kepada dia, mendeskripsikan diri, ya, mensifati dirinya tidak menggunakan kata sayyid, tuan, ya. Dan bahwasanya Muhammad alaihissalam hambanya dan rasulnya. Nah, ini syaratnya, sidqan min qalbihi, ya. Dia jujur dari hatinya, tulus dari hatinya, ya. Kecuali Allah akan haramkan atasnya neraka. Jadi syaratnya kalau mau dapat neraka ini harap mendapat surga dan terhindar dari neraka, kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi tulus dari dalam hati, ya. Sehingga ini menjawab tadi pertanyaan di awal, ya. Apakah mungkin orang syahadat saja tidak sholat, tidak zakat, ia masuk surga? Tidak mungkin, karena orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah tulus dari hatinya, ia pasti melakukan yang Allah perintahkan. Kenapa orang-orang Arab tidak mau masuk Islam? Bukan karena semata-mata, ya, mereka punya berhala, ya. Tapi juga ada satu yang mengganjal, mereka tidak siap untuk melaksanakan syariat Allah. Makanya mereka tidak mengucapkan. Kayak sidqan qalbi. Kalau orang syahadat karena dia tulus dari hatinya, ia pasti akan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Sehingga ketika orang Arab ini masuk Islam, mereka tahu konsekuensi syahadat itu, yaitu apa? Melaksanakan syahadat, melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Kemudian Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah aku memberitakan manusia dengan hal tersebut? Mereka akan senang. Cukup sampaikan satu hadis ini saja, yaitu apa? Barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad alaihissalam utusan Allah dan hambanya, atau hamba dan utusannya, tulus dari hatinya, Allah haramkan atasnya neraka. Gampang kan? Kata Rasulullah, idzan yattakilu. Kalau engkau kasih tahu, maka manusia akan yattakil. Yattakilu itu artinya apa? Ittikal. Tawakal dari ittikal, ya. Ittikal itu artinya tekelar rasa katanya, ya, kalau orang Maroko, ya, bersandar. Jadi orang akan, ya udahlah, ya, seperti itu. Akan menggampangkan, ya. Akan, ya udah syahadat saja, masuk surga, ya kan? Idzan yattaki. Maka Mu'adz, ya, perawi mengatakan, Mu'adz menyampaikan hal tersebut ketika matinya, ketika ia wafat, ia sampaikan. Ta'assuman, ia merasa berdosa. Kenapa? Karena hadis ini baru disampaikan sudah dekat-dekat dengan kematian. Karena Rasulullah bilang, idzan yattakilu, kalau kau sampaikan hadis ini, ya, mereka manusia akan banyak menggampangkan, ya sudahlah, syahadat saja sudah. Maka Mu'adz simpen dulu hadis ini supaya orang itu nggak memudah mengentengkan. Dan ketika ia mau sudah dekat ajalnya, baru ia sampaikan. Semuanya merasa dirinya berdosa karena takut, ya, menyembunyikan ilmu yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW.
Ya ini kira-kira tentang apa namanya hadis-hadisnya tentang kasih sayang Allah dan pengampunan Allah. Ya. Intinya adalah apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala ya, dalam hadis-hadis ini jelas memberikan harapan ya, bagi umat Nabi Muhammad SAW bahwa kasih sayang Allah itu sangat luas. Ini juga sama hadisnya. Ini hadis Itban bin Malik ya. Saya terjemahkan saja, hadisnya panjang. Jadi begini ceritanya. Jadi ada hadis itu yang sifatnya qauliyah. Jangan begini lakukan ini. Karena bisa bertanya. Tapi ada hadis itu juga yang cerita dulu. Ini kisahnya hadisnya sahih. Tafaqun alaih ya. Itban bin Malik ya. Beliau adalah salah seorang yang mengikuti perang Badar. Kemudian beliau mengatakan, aku pernah ya, memimpin sholat bagi kaumku Bani Salim. Jadi antara Itban bin Malik dan Bani Salim itu ada lembah. Kata Itban, antara saya dengan mereka ada lembah. Apabila turun hujan, itu banjir. Maka aku tidak bisa melewati. Mungkin dari sini ada lembah gitu. Nah, di sana di kampung sana. Nah, Itban ini mimpin sholat jadi imam. Ketika itu hujan. Untuk mencapai masjid itu banjir. Maka aku mendatangi Rasulullah SAW. Aku mengatakan mataku angkar tu basar. Mataku sudah tidak terlalu melihat. Dan lembah ini kalau hujan banjir, aku tidak bisa lewat. Maka beliau mengatakan, aku mengundangmu ya Rasulullah untuk sholat bersama kami, mengimami kami. Engkau sholat di rumah kami akan bikinkan tempat untuk sholat. Nah ini fikih mazhab. Jadi di dalam rumah itu harus ada tempat sholat. Semuanya bagus ya, ruang tamu gede ya. Kamar mandi, lux. Tempat sholatnya mana? Pojokan. Gak ada space untuk sholat ya. Itu harus ada. Fakar Rasulullah SAW mengatakan, oke, saya akan kerjakan. Maka Rasulullah dan Abu Bakar ikut. Setelah siang panas ya, Rasulullah SAW datang ke rumahnya dan minta izin. Aku izinkan ya. Datang ke rumah ya, bukan duduk, tapi langsung menanyakan, kamu inginnya saya sholat di mana? Maka kata Itban, di situ ya Rasulullah. Beliau mengisyaratkan di tempat yang sudah biasa dijadikan tempat sholat, ya, atau tempat yang ingin dijadikan tempat sholat. Maka Rasulullah berdiri dan beliau takbir. Kami bersaf di belakangnya ya. Jadi Itban bersama sahabat lainnya ya, menjadi makmum. Rasulullah sholat 2 rakaat. Ini sholat apa? Nah, Allah mengatakan ini sholat sunnah. Karena ini siang telah panas ya, bisa sholat duha atau sholat lain. Sehingga Allah mengatakan boleh, penting, boleh sekali-kali seseorang melakukan sholat sunnah itu berjamaah selain sholat tarawih pasti. Misalnya sholat malam, hadis Abdullah bin Abbas sekali-kali. Juga sholat duha boleh sekali-kali berjamaah karena hadis ini. Tapi bukan terus menerus. Kemudian sholat 2 rakaat dan beliau salam dan kami salam ketika ya salam. Wasallamna hina salam ya. Ini juga. Jadi salam setelah selesai salam, Pak. Kebanyakan kita di masjid-masjid sebagian salamnya baru sekali ikut salam ya. Padahal sampai selesai salam. Walaupun secara fikih sah-sah saja.
Tidak batal sholat, tapi itu tidak sesuai karena setelah salam selesai dua-duanya baru salam. Maka aku menahannya ya, setelah sholat dikasih dulu makanan. Maka orang-orang kampung ya ahlud dar. Kalau kita RT dengar ya, RW itu dengar bahwa Rasulullah ada di rumah Itban, mereka datang. Sehingga rumah itu penuh. Maka seseorang mengatakan, apa yang dikerjakan Malik? Aku tidak melihatnya. Malik mungkin bapaknya Itban. Seseorang mengatakan itu orang munafik. Tiba-tiba ada orang yang provokasi. Dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, jangan engkau mengatakan hal tersebut. Tidakkah kau tahu bahwasanya? Tidakkah kau tahu? Ia mengatakan la ilaha illallah dari hatinya. Ia mengharapkan wajah Allah. Jadi itu kisah ya. Jadi di sini banyak fikihnya Pak. Kalau misalnya hujan boleh sholat di rumah. Kemudian di rumah bikin tempat buat sholat. Tapi bukan di masjid ya. Kalau di masjid kebalikannya ya. Kamu di mana sholatnya? Pokoknya saya kalau nggak di kiri terus ya, nggak boleh. Karena di sini di rumah ya, bukan kalau di masjid tidak boleh. Itu ada hadis lain yang melarang hal tersebut. Di masjid tempatnya itu terus. Kalau orang datang ke tempat itu nggak boleh. Di tempat khusus. Nah itu yang. Nah, kemudian yang ketiga ini, nah ini masalah raja. Setelah orang itu mencap munafik, orang itu si Malik itu. Maka Rasulullah mengatakan dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga penegasan bagi oleh Rasulullah. Allah wa rasuluhu alam. Ya. Kami demi Allah tidak melihat kecuali cinta kepada Rasulullah. Kami tidak melihat kecuali cintanya kepadanya, dan kami juga tidak pernah melihat dia berbicara kepada orang-orang munafik. Jadi jangan mencap orang munafik. Nah ini juga penting buat umat Islam ya, jangan terprovokasi mengecap orang munafik, kafir. Itu tidak boleh karena hadis. Baik, ini hadisnya masih banyak ya. Kita cukupkan sekian. Jadi ada 27 hadis kalau dibacakan satu persatu panjang-panjang ya, subhanallah. Intinya adalah bahwa harapan itu harus ada. Ya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita berharap pada Allah sebesar-besarnya. Satu kata penutup bagi saya sampaikan, berharaplah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jangan berharap kepada manusia. Ya, itu penting. Jadi kalau kita berharap pada Allah, Allah akan memberikan itu. Kalau Allah belum berikan, mungkin Allah tangguhkan karena kebaikan bagi kita. Tapi kalau kita berharap kepada manusia, banyak kecewa. Kita harap ini, udah harap mau dapat ini, mau dapat. Ternyata nggak jadi. Udah harap dapat posisi jabatan. Ternyata nggak jadi. Ya. Cuma banyak memberikan harapan. Ya. Bahasa gaulnya PHP, memberi harapan palsu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah memberikan harapan palsu. Karena Allah menjanjikan ya, kalau kita berharap pada Allah ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan juga dekat kepada kita, dan harapan kita itu pasti Allah akan berikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita di surganya dalam alamin dan mengabulkan doa-doa kita dan harapan kita dalam alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Ustaz Rahman, silakan bapak yang ingin menambahkan atau bertanya pada beliau tentang ar-roja atau harapan. Ya, insya Allah tadi kita uraikan secara jelas bahwa betapa kita harapan itu
Ibu barangkali di belakang. Ibu? Iya, Bu. Mana? Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan ini telah menyimak oleh Ustaz tadi. Saya mohon contoh dari Ustaz. Itu tadi dikatakan bagaimanapun besar dosa seseorang, kalau dia tidak syirik, Allah akan masuk ke surganya Allah. Mungkin barangkali diberikan contohnya Ustaz. Jadi supaya kita juga bisa mendapatkan satu bayangan seperti apa sih gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz langsung. Baik. Jadi saya ulangi kembali bahwa setiap orang muslim yang imannya betul dan dia tidak syirik, Allah akan ampuni dosa-dosa. Dan ia pasti akan masuk surga, pasti. Dengan dua kemungkinan tadi. Jadi dia masuk surga langsung. Yang kedua dia nyemplung dulu ke dalam neraka. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya seseorang yang dia pergaulan bebas, masa mudanya pergaulan bebas, dia sering ganti-ganti pasangan. Kemudian di akhir hidupnya ia taubat, dia dekat dengan Allah, sering ke masjid, kemudian ia berjamaah ikut ngaji, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya dan dia akan masuk surga. Jadi dosa-dosanya yang selama ini ia lakukan maaf, dan Allah tutup dia dengan husnul khatimah. Jadi tandanya adalah husnul khatimah. Nah, kalau misalnya dia ada seseorang yang rajin ibadah, ya, tapi bercampur syirik, nah ini bahaya nih. Itu sholat ya, karena ada fakta ini. Saya mendapatkan beberapa kasus. Ya, saya juga kaget ya, rajin ke masjid bahkan aktif di organisasi, ternyata dia kedukun juga. Maka kita harus bilang jangan kedukun, itu syirik. Kita harus bilang kepada agar dia bertobat. Kalau tidak bertobat, begini. Ini karena kedukun, karena dia kehilangan uang gitu ya. Kasus nyata, ini dia kedukun. Ini minta diramal dan air memasukkan ke dalam tempat. Nah itu adalah perbuatan syirik. Jadi itu contohnya. Jadi kalau orang melakukan syirik, kemudian dia tidak bertaubat dan ia tahu hal itu, Allah tidak akan. Pak Ustadz, bagaimana? Saya punya orang tua tapi nggak ngerti. Allah itu kita serahkan kepada Allah. Mungkin ada orang tua kita atau pendahulu kita ya, kayak kita ya nggak ngerti ya. Bukan karena dia tidak tahu, tapi memang nggak ngerti ya, karena minimum dulu kan ilmu pengetahuan dan masalah agama ya. Maka banyak kesyirikan yang ia tidak ketahui. Kalau ia mengerjakan itu dengan karena ketidaktahuannya, bahasa lainnya karena kebodohan, ya, karena tidak, maka itu kita serahkan pada Allah. Tapi kalau ia tahu, udah ngaji ya, sholat juga ya, tapi syirik juga, tidak akan dikonsumsi. Itu ya, jelas. Baik, ada lagi? Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah mananya takut. Mohon penjelasan. Kata apa? Kemudian ada yang menggolongkan riya dan ujub itu juga syirik atau itu termasuk yang dalam pengertian ini. Terima kasih. Baik, jadi memang kata Roja ini, Roja ini jadi satu golongan yang bernama Murji'ah. Murji'ah itu dari Roja, tapi dia Roja itu artinya mengembalikan sesuatu pada Allah.
Nah, orang Murji'ah ini tuh terlalu banyak ngarep. Itulah dalam hadis Rasulullah SAW disebut dengan watamanna 'alallahil amani. Termasuk orang yang lemah adalah orang yang banyak angan-angan, Pak. Jadi roja ini berbeda dengan amani. Kalau roja ini dia dipraktekkan. Artinya dia sholat, dia ibadah, dia mengharap. Tapi kalau orang Murji'ah, ya udah kamu di Islam KTP pasti masuk neraka, udah kamu maksiat aja. Itu orang Murji'ah. Kalau orang Mu'tazilah kebalikannya tadi, dosa besar, kafir, neraka. Khawarij juga begitu. Kalau Khawarij lebih parah lagi. Sudah dianggap murtad dan halal darahnya. Bagi orang Khawarij, orang-orang yang melakukan dosa besar, halal darah. Tapi orang Murji'ah kebalikannya. Itu udah ada. Jadi orang Murji'ah mengatakan barang siapa yang mengucapkan 2 syahadat, ya, maka imannya cukup baginya. Artinya dia mau maksiat, mau melakukan dosa, nggak masalah. Ya. La yadurru ma'al imani ta'ah, itu perkataan mereka. Jadi la yadurru ma'al imani maksiyah. Jadi iman itu nggak akan terganggu dengan maksiat. Itu Murji'ah. Jadi kalau orang mau melakukan dosa besar, mau ngapain, nggak ada taubat bagi mereka. Yang penting punya syahadat, udah masuk surga. Ya kita tahu tadi, bukannya tadi kan makanya disebutkan harus ada sidqan min qalbihi, ya, harus ada tulus dari hatinya dan juga beramal, ya, tanpa tadi kan juga di awal hadis adkhalallahu ala ma kana minal amal. Jadi sebabnya harus ada amalan. Jadi kalau dia cuma syahadat doang, tapi ingin langsung masuk surga, langsung, nggak mungkin. Dia mau dicemplungin dulu, karena ada akan dikeluarkan nanti dari neraka seorang yang tidak ada di dalam hatinya kecuali sebiji zarrah dari iman. Berarti dia nggak pernah beramal, kan? Itu nanti belakangan paling terakhir masuk surganya. Ini nggak mungkin orang yang syahadat doang. Memang dia tidak syirik, mau masuk surga langsung, nggak mungkin, ya. Atau mau seperti orang yang banyak amalan, itu namanya Murji'ah. Ini sesat juga. Yang kedua adalah tentang apa? Riya dan ujub. Ujub itu ya seperti riya. Riya ini memang artinya ingin dilihat orang. Riya ingin dilihat orang. Sum'ah ingin didengar orang. Apakah kita termasuk syirik? Iya, termasuk syirik. Cuman ini syiriknya nggak ketahuan. Di hadis-hadis tentang hari kiamat, 3 golongan orang yang akan dihakimi itu bukan orang-orang kafir, bukan, Pak. Ada hadisnya sah. Orang dipanggil. Yang pertama adalah orang yang jihad. Ketika dihisab, dia mengatakan, ya Allah, aku jihad untukmu. Kata Allah, engkau dusta. Engkau jihad bukan karena untukku, engkau jihad agar disebut pemberani, perkasa, gagah dan seterusnya. Pokoknya yang paling top lah, paling berani. Ya. Maka Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala melemparkan dia ke dalam neraka. Jadi ini bahaya penyakit riya ini, karena dia nggak ketahuan. Di dunia dia ikut jihad, dia ikut sholat. Yang kedua, kata Allah Subhanahu Wa Taala hadis kursi juga, ya, adalah orang yang dia membaca Quran, ya, jangan sampai salah baca Quran. Kemudian dia mengatakan, qara'tu fikal Quran, ya Allah, aku baca Quran untukmu. Kata Allah, kau dusta. Kau baca Quran, kau mengajarkan orang Al-Quran agar kau disebut adalah orang yang pandai membaca. Jadi banyak orang yang baca Al-Quran, dalam hatinya ia ingin disebut orang mahir. Nah ini bahaya. Kita nggak tahu kalau yang kayak begini itu masalah hati kan. Tapi kalau orang sujud di depan patekong atau misalnya di depan berhala, jelas sekarang hati ya. Nggak tahu. Maka kita tidak bisa menghukumi orang dengan kecuali yang zahirnya saja. Dan yang ketiga adalah orang yang infak. Dia mengatakan, ya Allah, aku infak untukmu. Kata Allah, engkau dusta. Engkau infak agar engkau ingin disebut orang yang dermawan.
Jadi ini adalah 3 orang yang pertama kali dihakimi di hari kiamat. Bukan orang-orang yang kafir, munafik, bukan. Ini hadisnya di sahih. Jadi ria ini juga termasuk syirik ya. Dan hal yang bisa menghapuskan amalan-amalan saleh kita. Sebab itu kita selalu menjauhi dari ria. Ada lagi? Ujub itu seperti ria, cuman dia takjub dengan dirinya. Ujub itu kan artinya bangga ya. Kalau dia ada unsur ingin dilihat orang, itu masuknya ria. Tapi kalau itu pada dirinya sendiri, itu tidak masuk. Tidak, ini ujub takjub dengan diri. Masuknya mungkin takabur, dekat. Tapi kalau dia sudah lihat nih saya nih, nah itu sudah masuk ria. Tapi kalau masih ujub, wah saya hebat nih, nah itu ujub, bangga dengan dirinya, masuknya takabur, bukan termasuk syirik. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang akan saya tanyakan, ada di antara kita salatnya tamat, tapi dia masih percaya pada benda-benda keramat. Bagaimana kalau orang ini? Baik, ya jadi termasuk syirik kepada Allah SWT. Maka kita sebagai umat Islam harus mengingatkannya Pak, dengan cara yang baik. Insya Allah, karena latar belakang Indonesia ini latar belakang Hindu. Kalau kita diamkan kita dosa. Kita harus percaya kepada benda-benda. Kalau dia melakukan itu kita sudah kasih tahu dan sudah dengar, tapi masih melakukan hal itu, bakalan nar yang langsung terangkat. Dia termasuk orang yang melakukan syirik karena dia menyebutkan Allah dengan hal-hal lain. Baik, ada lagi? Iya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dijelaskan kan untuk dosa yang jelas gitu, yang benar-benar maksiat. Bagaimana dengan ibadah kita yang bid'ah? Bid'ah, jadi kita melakukannya tanpa yang kita tahu Rasulullah melakukannya. Apa itu masuk syirik? Apa hanya tertolak doang tanpa ada dosa? Gimana Ustaz? Sekian. Betul, jadi bid'ah juga macam-macam. Ya, bid'ahnya ada yang masuknya akidah. Ada yang mengeluarkan dari Islam, ada yang masuk ke kesesatan. Bid'ah dalam ibadah misalnya, ya mengada-ngada dalam umat lain, misalnya orang Nasrani menjadikan salib sebagai tanda, itu kan bid'ah. Itu syirik jelas karena Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan itu. Baik, tapi kalau bid'ah ini masih di bawah itu tidak mengeluarkan dari Islam, tidak masuk syirik Pak. Ada yang bisa dikategorikan syirik, ada yaitu tradisi dan adat yang memang misalnya mandi ketika malam Maulid ya, itu ada, saya lihat di TV di El Cinta. Jadi orang-orang pada mandi di pantai selatan, nggak tahu di mana ya, di mana-mana ya, mungkin di Pantritis atau di yang lain, banyak liputannya. Mereka meyakini kalau mandi pada malam Maulid itu akan menghilangkan segala ya kesengsaraan dan apa namanya ya semua itu, jadi kesengsaraan ya pokoknya yang jelek-jelek akan dihilangkan dengan mandi, terus itu syirik ya. Walaupun mereka mengatakan ini mendekatkan diri kepada Allah, beda, tidak ada tuntunannya. Baik. Tapi ada hal-hal yang di bawah itu, jadi bid'ah juga nggak satu Pak. Ada yang paling tinggi yang mengeluarkan Islam, ada yang
Syirik ada lagi yang bawahnya, yang lebih kecil lagi. Jadi bid'ah itu bertingkat-tingkat. Dan kalau misalnya ada permasalahan khilaf bagi ulama, ya, dan khilaf itu mempunyai dasar yang kuat, itu tidak termasuk bid'ah. Tapi kalau misalnya memang dibuat-buat, ya bisa masuk bid'ah. Tapi sekali lagi ada tingkatannya. Jadi nggak semuanya syirik keluar dari Islam. Bisa. Kira-kira ada lagi? Iya Pak, ada lagi Pak? Cukup Pak? Terakhir Pak, kalau ada tobat direncanakan gimana? Misalnya gini, Pak, saya kan masih muda nih, ya nantilah pada umur 30 lah saya bertobat lah ya gitu ya. Sekarang ya hura-hura dulu lah. Toh Ustadz Uje aja setelah dia dewasa baru bertobat, lalu dia jadi ustadz besar gitu kan ya. Ada contohnya gitu kan ya. Boleh dong ya merencanakan tobatnya nanti aja gitu. Gimana tuh? Baik, jadi kalau kita masalah nanti aja ini masalah umur kan? Ya. Karena kita terlalu pede. Ya. Ada dalilnya Ustaz, apa itu? Ya. Kata Rasulullah SAW, "A'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallu man yajuzu dzalik." Hadis mudah sahih. Kata Rasul juga begitu, ya, umur umatku antara 60 dan 70, ya, kepedean nanti. Dan sedikit sekali yang lebih dari itu kan Ustaz. Itu memang betul. Tapi itu bukan berarti ajal itu mesti 60, enggak. Itu secara garis besarnya. Tapi kalau masalah matinya kapan? Oh, karena banyak juga yang masih muda mewafatkan. Nah, itu hal seperti ini tidak bisa. Karena kalau kita berpatokan nanti saja tiba-tiba besok kita sudah dipanggil Allah, kita nggak jadi seperti Ustaz Uje. Malah menjadi orang yang tidak taat ya sampai akhir hidup kita. Karena Ustaz Uje begitu ya karena memang ajalnya masih lama ya. Ternyata Ustaz Uje meninggal ya umur berapa tahun? 40 ya, 40 tahun lebih. Jadi antara fase dari dia masa maksiatnya ke taubatnya sampai dia menjadi ustaz ya lumayan. Nah ini yang kita tidak tahu ya. Jangan-jangan ya ketika nanti aja 2 tahun lagi tiba-tiba setahun kemudian kita meninggal. Nah itu yang kita tidak tahu. Makanya oleh sebab itu betul ya umur umatku ini hadis juga sahih antara 60 dan 70 itu bukan berarti semua umat Muhammad SAW mati dalam 60-70 tahun tidak. Karena umur ini itu garis besarnya tapi kematian pastinya hanya Allah yang tahu. Kalau kita tidak sempat taubat karena alasannya masih muda, kemudian kita mati dalam keadaan hal tersebut, maka kita menjadi suul khatimah. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Jadi intinya kita harus membayangkan bahwa ajal itu selalu dekat. Itu yang dikatakan oleh Abu Bakar, wal mautu aqrabu min syiraki na'lihi. Itu kata Abu Bakar. Jadi maut itu ya, ajal itu lebih dekat daripada bunyi sendalnya ya. Antara sendal ke sendal ya. Antara langkah ini berapa lama sih Pak? 2 detik ada. Tak tok tak. Nah itu ajal itu. Dekat. Jadi itu perumpamaan artinya kalau kita prinsip dalam Islam bukan nanti saja kalau sudah tua tapi ajal itu sangat dekat. Itu yang harus dirubah mindset. Terima kasih. Ya, cukup Pak ya. Baik, sudah cukup waktunya. Marilah kita tak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz dan Bapak semuanya yang telah mengikuti yang sama. Semoga kajian kita bermanfaat untuk kehidupan kita dan ibadah-ibadah kita selanjutnya. Marilah kita akhiri taklim kita dengan membaca doa.